Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang Ibu absen dulu ya. Bagi yang namanya dipanggil atau disebut, harap mengacungkan tangan. Oke? Yang pertama ada Nina Unaina. Hadir nggak? Hadir. Lisa Ajeng. Lulu Anissa. Hadir. Siti Maisaro. Azmi Sulha. Wanda Wahyu. Yola Valenia. Putri Rahmawati. Agis Dwi. Siapa yang namanya belum disebut? Oke, alhamdulillah ya, hadir semua. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi tentang apa? Teori kinetik gas. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, coba sekarang kalian kibas-kibaskan tangan kalian dulu ke arah muka. Seperti ini. Lebih kencang. Nah, apa yang kalian rasakan? Seperti ada angin. Ya. Hal itu dikarenakan karena telapak tangan kalian ketika dikibaskan ke udara itu menabrak partikel-partikel kecil yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Sebenarnya apakah partikel itu? Ya betul, partikel kecil yang tidak terlihat itu disebut dengan gas. Gas ini merupakan salah satu bentuk dari wujud zat. Nah, sekarang siapa yang tahu bentuk zat itu ada berapa? Ya betul, bentuk zat itu ada 3. Yang pertama ada zat. Bentuk zat ada 3. Ada zat padat, ada zat cair, dan juga ada zat gas. Apa sih perbedaan dari ketiga zat ini? Yang pertama, zat padat. Kita ilustrasikan. Ini ada zat dalam suatu ruangan. Di sini ada zat padat. Pada zat padat, jarak antar partikelnya itu saling berhimpit, atau partikel-partikelnya itu tidak bisa bergerak secara bebas karena sangat berhimpit. Nih contohnya nih, zat padat. Sedangkan pada zat cair, jarak antar partikelnya itu lebih renggang daripada zat padat. Namun, pada zat cair ini, partikelnya tidak bisa bergerak secara bebas, hanya menyesuaikan tempat. Selanjutnya ada zat gas. Nah, pada zat gas ini, jarak antar partikelnya itu sangat renggang. Dan partikelnya bisa bergerak secara bebas. Nah, untuk contoh dari ketiga bentuk zat ini, yang pertama zat padat. Zat padat ini contohnya seperti di kehidupan kita sehari-hari ini, kayak spidol, harus papan tulis atau tembok. Ini merupakan bentuk dari zat padat. Sedangkan pada zat cair ini, contohnya seperti air yang kita minum, atau air di lautan, ataupun sesuatu yang cair itu termasuk ke bentuk zat cair. Terus selanjutnya zat gas. Contohnya seperti yang tadi kita rasakan. Ketika kita mengibas-ibaskan telapak tangan kita,
itu kan ada terasa seperti angin gitu kan. Nah, angin termasuk contoh dari gas, dari zat gas. Terus apalagi ya, seperti asap hasil pembakaran itu juga termasuk gas. Dan kentut yang kita keluarkan juga itu termasuk contoh dari zat gas. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung tentang bentuk dari zat? Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang pengertian dari teori kinetik gas ini. Teori kinetik gas ini adalah teori yang mempelajari tentang hubungan keadaan gas, di mana kita hanya meninjaunya dari keadaan awal dan keadaan akhirnya, tanpa menghiraukan proses bagaimana gas itu dapat berubah. Nah, pada teori kinetik gas ini dapat ditinjau secara mikroskopik dan makroskopik. Ibu hapus dulu ya. Nah, secara makroskopik ini makroskopik atau artinya gas dapat ditinjau dari bisanya diukur secara langsung dengan alat ukur. Nah, secara makroskopik ini gas ditinjau dari bisanya si gas tersebut diukur secara langsung dengan alat ukur. Contohnya apa sih? Contohnya seperti suhu. Suhu kan bisa diukur dengan termometer atau tekanan. Tekanan itu kan bisa diukur secara langsung dengan apa? Barometer volume. Selanjutnya secara mikroskopik atau gas ditinjau dari bisanya si gas tersebut diukur secara tidak langsung menggunakan secara tidak langsung melalui persamaan-persamaan yang ada di teori kinetik gas. Nah, sedangkan secara mikroskopik ini tinjauan gas itu dilihat dari bisanya gas tersebut diukur secara tidak langsung melalui persamaan-persamaan yang ada di teori kinetik gas. Jadi nanti enggak menggunakan alat secara langsung, tapi menggunakan penurunan dari persamaan-persamaan yang ada di teori kinetik gas ini. Contohnya apa sih? Contohnya ada kecepatan partikel, atau apa lagi? Energi kinetik partikel. Dan lain-lain. Oke. Itu merupakan tinjauan teori kinetik gas menurut makroskopik dan mikroskopik. Selanjutnya, sebelumnya coba ditulis dulu hal-hal yang pentingnya ya. Ibu tunggu beberapa menit. Sudah semua? Ibu hapus ya. Selanjutnya yang harus kalian ketahui bahwa gas yang ada di kehidupan kita ini disebut dengan gas sejati. Nah, gas sejati ini memiliki sifat yang sangat kompleks, di mana pada gas sejati ini
molekul-molekulnya itu mempunyai gaya tarik-menarik, dan molekul-molekulnya itu memiliki ukuran yang berbeda dan juga bisa berubah volume dari molekul-molekulnya itu. Nah, makanya gas sejati ini sangat sulit untuk dipelajari. Jadi pada teori kinetik gas ini kita menggunakan gas ideal. Apa sih gas ideal itu? Gas ideal itu adalah sekumpulan molekul-molekul gas yang tidak berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat bergerak secara acak dan jarak antar partikel gas idealnya itu sangat jauh. Nah, gas ideal ini mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu molekul-molekulnya identik. Nah, kalau di gas sejati kan tadi molekul-molekulnya kan ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Nah, di gas ideal ini molekul-molekulnya itu identik. Jadi molekul satu dengan molekul yang lainnya itu sama, nggak bisa dibedakan. Yang kedua, sifat dari gas ideal ini, molekul-molekulnya bergerak secara acak. Molekul bergerak secara acak. Jadi, misalkan di sini ada perbandingan antara gas ideal dan gas non ideal. Di gas ideal ini molekulnya itu bergerak secara acak. Jadi ini misalkan ini molekul-molekul gas ideal, ini molekul-molekul non ideal, gas non ideal. Jadi tuh molekulnya bergerak secara acak, ada yang ke sini, ada yang ke sana, ada yang ke atas, ke bawah, samping, kanan, kiri gitu. Kalau di gas yang non ideal ini nggak ke seluruh arah, nggak acak. Jadi kadang ada yang menyatu ke pusatnya atau arahnya tuh ke satu arah. Terus sifat yang ketiga itu jarak antar molekul gas. Jarak antar molekul gas itu jauh lebih besar daripada ukurannya. Lebih besar daripada ukurannya. Nih, misalkan di contoh yang tadi, ini gas ideal, ini non ideal ya. Di gas ideal ini jarak antar molekulnya itu lebih besar daripada ukurannya. Jadi ini molekul-molekul, ini misalkan ini gede, kan non ideal. Ini jaraknya itu lebih besar daripada ukurannya. Kalau yang di non ideal kan misalkan ini kan ukurannya lebih besar daripada jaraknya. Itu ciri-ciri yang ketiga dari gas ideal. Selanjutnya yang keempat ini, molekul-molekul gas ideal tersebar merata ke seluruh bagian. Molekulnya tersebar merata. Ya, karena arahnya juga bergerak secara acak, jadi bisa memenuhi ruangan, jadi merata gitu. Selanjutnya, ciri yang kelima yaitu tidak ada gaya interaksi antar molekul. Tidak ada gaya interaksi antar molekul. Nah, jadi antara partikel satu dengan partikel lainnya itu tidak ada yang saling tarik menarik atau yang lainnya. Jadi enggak ada hubungannya antara
partikel satu dengan partikel lainnya. Nah, sifat yang keenam itu tumbukan. Jika terjadi tumbukan ini, tumbukan antar partikel ataupun dengan dinding, tumbukannya pasti lenting sempurna, penuh. Nah, ini merupakan 6 ciri-ciri dari gas ideal. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang persamaan keadaan pada gas ideal. Jangan lupa ini dicatat terlebih dahulu ya, karena ini sangat penting untuk kita pelajari ke depannya. Oke, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang persamaan dari gas ideal. Nah, ini Ibu hapus dulu ya. Pada ruangan tertutup, gas ideal dipengaruhi oleh suhu, tekanan, volume, dan jumlah molekul pada gas. Yang di dalamnya itu berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Ada 3 hukum yang berlaku dalam persamaan umum gas ideal. Yang pertama itu, hukum yang pertama ada hukum Boyle. Hukum Boyle ini dicetus oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Boyle. Pada hukum Boyle ini menerangkan bahwa hubungan berbanding terbalik antara tekanan dan volume pada suhu konstan di sistem tertutup. Atau menurut bunyinya itu seperti ini. Pada suhu tetap atau suhu konstan, tekanan dan volumenya itu berbanding terbalik. Tekanan dan volumenya itu berbanding terbalik. Nah, atau secara grafik itu akan terlihat seperti ini. Nih. Ketika volumenya besar, tinggi, maka tekanannya akan kecil. Ketika tekanannya tinggi, maka volumenya yang akan kecil. Tuh. Contohnya pada sistem tertutup, balon ini. Ada balon. Ketika kita mengurangi volumenya dengan cara menekannya, kan volumenya kan berkurang. Volumenya berkurang, tetapi tekanannya itu naik. Tapi beda halnya dengan kita tarik balon ini, berarti kan volumenya naik, volumenya lebih besar, tapi tekanan di dalam balon ini lebih kecil. Ini salah satu aplikasi dari hukum Boyle pada balon. Nah, pada persamaan keadaan gas ideal, hukum Boyle ini menyatakan bahwa P tekanan dikali F volume itu sama dengan konstan. Hal ini berarti keadaan awal dan keadaan akhirnya itu sama. P1 dengan F1 sama dengan P2 kali F2. Dimana dengan syarat bahwa satuan pada ruas kanan dan satuan pada ruas kiri itu nilainya sama. Selanjutnya, kita akan mempelajari hukum yang kedua yang berkaitan dengan gas ideal. Ada yang tahu hukum apa? Ya, betul, hukum Charles. Ibu hapus dulu ya. Hukum yang kedua yang akan kita pelajari adalah hukum Charles. Hukum Charles ini dikemukakan oleh Jacques Charles. Kalau di hukum Boyle ini menyatakan perbandingan antara tekanan dan volume, di hukum Charles ini menyatakan bahwa pada volume tetap, volume gas ideal akan sebanding dengan suhunya. Jadi volumenya
akan sebanding dengan suhunya, tapi dengan syarat tekanannya itu konstan. Nah, secara grafik hukum Charles ini bisa dituliskan seperti ini. Ketika volumenya besar, maka suhunya juga besar. Ketika volumenya kecil, maka suhunya juga kecil. Seperti ini. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini adalah ketika balon sistem tertutup ini kita panaskan atau kita jemur di bawah terik matahari yang suhunya tinggi ini, maka lama-kelamaan volume dari dari balon ini akan membesar hingga ke volume maksimalnya sampai meletus. Tapi jika balon ini berada pada malam hari atau pada suhu yang kecil, suhu yang rendah, maka balon ini volumenya lama-kelamaan akan mengecil atau mengempis. Hal ini berkaitan dengan bunyi dari hukum Charles. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Secara matematis, hukum Charles ini seperti ini. F per T itu sama dengan konstan. Dimana berarti F1 per T1 itu sama dengan F2 per T2. V-nya, ini V ya. V-nya ini merupakan volume dengan satuan meter kubik dan T-nya itu suhu dengan satuan Kelvin. Selanjutnya, hukum ketiga yang akan kita pelajari adalah hukum apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Hukum Gay-Lussac. Nih, Bu. Hapus dulu ya. Nah, pada hukum Gay-Lussac ini hukum Gay-Lussac ini dikemukakan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Joseph Gay-Lussac, di mana pada hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa tekanan pada massa yang tetap ini akan berbanding lurus dengan suhunya, suhu absolutnya, dengan volume yang konstan. Seperti ini, secara matematis seperti ini. Tekanan berbanding terbalik dengan suhu dengan syarat volumenya konstan. Nah, jika dituliskan secara grafik akan berbentuk seperti ini. Ketika tekanannya tinggi, maka suhunya akan tinggi. Ketika tekanannya kecil, maka suhunya akan kecil. Begitupun sebaliknya. Pada persamaan gas ideal, hukum Gay-Lussac ini bisa dituliskan seperti ini. P1 per P per T itu sama dengan konstan. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dari hukum yang kita pelajari tadi, tiga hukum yang kita pelajari tadi, hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charles ini bisa menjadi satu yang disebut dengan persamaan gas ideal, yaitu P V per T itu sama dengan konstan, atau P1 kali F1 per T1 itu sama dengan P2 F2 per T2. Seperti itu. Oke, materi yang kita pelajari hari ini cukup sampai di sini. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Pengertian dari gas, ada gas sejati, ada gas ideal, terus dari ciri-ciri gas ideal, terus ada hukum-hukum yang berkaitan dengan gas ideal, ada hukum apa aja? Hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Hari ini kita pelajari konsepnya saja.
Di pertemuan selanjutnya kita akan membuat praktikum sederhana dan perhitungan-perhitungan sederhana terkait dengan hukum-hukum yang ada di teori kinetika. Jika masih ada materi yang kurang paham, itu bisa tanyakan secara langsung ke ibu. Bisa melalui offline maupun online. Yang online itu bisa dari sosmed ibu dimanapun. Oh ya, mungkin sekian dulu dari ibu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kita akhiri. Jangan lupa persiapannya untuk minggu depan kita akan melakukan praktikum sederhana. Nanti info lebih lanjut akan ibu umumkan lewat grup WA. Oke, terima kasih dan semangat belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.